jumpa lagi dengan saya, Onya Pelu, di channel YouTube Stikes Health Education, aktual terpercaya. Kali ini saya akan hadirkan informasi tentang komitmen anggota Komisi 3 DPRK Kota Sorong, menjabarkan sila keadilan sosial dan harapan Sekretaris DPD Gerindra Papua Barat Daya, agar Pemda tidak mengabaikan putusan MK bebaskan pendidikan dasar 9 tahun, serta orang tua alumni SMP Don Bosco senang dengan tanggung jawab sekolah bangun keterampilan abad 21. Anggota Komisi 3 DPRK Kota Sorong, James Nixon Senewe SE, berkomitmen mendorong kebijakan mengurangi kesenjangan sosial yang memicu kemiskinan ekstrim di Kota Sorong. Komitmen anggota Komisi 3 DPRK Kota Sorong, James Nixon Senewe, disampaikan menanggapi tema hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2025, perkokok ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang memicu keluarga tidak bisa makan yang cukup, sulit mendapatkan air bersih, dan buruknya sanitasi serta tempat tinggal yang tidak layak, yang menempatkan Kota Sorong urutan ketiga kemiskinan ekstrim di Papua Barat Daya, akan diperjuangkan sesuai visi partai sebagai Partai Wong Cilik untuk mengurangi kesenjangan sosial, sebagaimana termaktub di dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam memperingati hari lahirnya Pancasila ini, tentunya saya sebagai anggota DPR Kota Sorong adalah merupakan perpanjangan tangan dari rakyat. Dan tentunya kita ini bagaimana fungsi-fungsi kita sebagai perpanjangan tangan, yaitu lebih memperhatikan akan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Contoh, misalkan Kota Sorong kota istilahnya banjir. Tentunya yang harus kita perhatikan bagaimana solusinya. Kalau sekarang kita kan ada istilahnya Tirtaremu. Tirtaremu tentunya ini kan kita bicara bahwa Tirtaremu itu bukan dikuasai oleh Pemda, dan itu kita lagi memperjuangkan, bahkan bukan cuma saya pribadi, tetapi ada beberapa teman yang ada di DPR dari fraksi dan fraksi gabungan, begitu ya? Betul, untuk memperjuangkan agar Tirtaremu itu diganti menjadi, istilahnya dirubah menjadi perusahaan milik daerah. Ini PDI Perjuangan Partai Wong Cilik. Tentunya di dalam konteks Wong Cilik ini itu kita berbicara tentang akar rumput, tentang seluruh masyarakat, tidak terkecuali. Dan di sini tentunya itu yang menjadi tugas kita, bagaimana caranya untuk mengawal kepentingan-kepentingan masyarakat. Kalaupun misalkan ada istilahnya kemiskinan ekstrim, tentunya kita harus lebih memperhatikan akan hal itu, sehingga mungkin program pemerintah bagaimana caranya kita untuk ada penyerapan tenaga kerja, ataupun misalkan program dari pemerintah bagaimana kita meramu ini sehingga ekonomi kecil, usaha ekonomi kecil bisa membantu akan perekonomian, misalkan UMKM, terus istilahnya pedagang-pedagang kecil dan lain sebagainya, sehingga bagaimana mengangkat mereka punya penghasilan, dan tentunya ini dapat merubah paradigma atau penilaian kita sekarang ini di Kota Sorong yang dikatakan bahwa kota ketiga dengan tingkat kemiskinan ekstrim, tentunya bisa berkurang.
Tema peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 dipahami politisi PDIP Kota Sorong ini sebagai upaya menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial, sehingga dikomitmenkan untuk mendorong kebijakan Pemda mencukupi kebutuhan makan yang cukup, air bersih, tempat tinggal yang layak, dan sanitasi lingkungan pemukiman yang baik. Sekretaris DPD Gerindra Papua Barat Daya, Otniel Homer SPIMM, berharap Pemda, Provinsi, Kabupaten, Kota se-Papua Barat Daya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi membebaskan pendidikan 9 tahun untuk menghormati hak-hak dasar anak mendapatkan pendidikan yang layak. Harapan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Papua Barat Daya Otniel Homer SPIMM disampaikan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mempersoalkan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas untuk memastikan pendidikan dasar 9 tahun dari SD sampai SMP baik negeri maupun swasta dilaksanakan tanpa biaya. Khusus kepala daerah yang diusung Partai Gerindra akan didorong untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Mei tersebut karena dianggap sebagai amanat konstitusi sekaligus tanggung jawab moral untuk dijalankan dalam memeratakan pendidikan di seluruh daerah. Yang pertama bahwa pendidikan gratis itu adalah amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan itu alinea keempat, salah satu tujuan dari berdirinya negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga adalah mutlak bagi negara yang berpusat ya sampai di kepala di daerah itu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang kan saya bukan cuma tapi berkualitas. Nah, yang kedua, dengan adanya putusan dari MK ini terkait pendidikan gratis, sudah pasti harus didukung penuh oleh bukan cuma saja kepala daerah yang dari partai Gerindra, tapi setiap partai manapun yang berhasil menjadikan kadernya sebagai kepala daerah wajib untuk melaksanakan, karena ini kan undang-undang berlaku secara nasional. Jadi kalau lebih khusus partai Gerindra, kepala daerah yang berhasil dijadikan, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan perintah sesuai dengan amanat undang-undang. Kami tetap berharap bahwa swasta dan negeri bisa saling sinergi, untuk menyelenggarakan pendidikan gratis wajib, tetapi kemudian menjaga kualitas daripada mutu pendidikan itu sendiri sangat penting. Ya, kita tidak bisa mengejar gratisnya tanpa mengabaikan kualitas dari mutu pendidikan yang diajarkan itu sendiri, Pak. Jadi kami secara khusus partai kita sangat optimis dengan kinerja serta juga visi misi yang ada di Pak Gubernur Papua Barat Daya saat ini, Pak Elisa Gabu. Beliau sangat konsen sekali terhadap salah satu bidang, yaitu pendidikan, karena sangat aktif, sehingga pasti ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, khususnya di Papua Barat Daya. Keberanian Pemda Kota dan Kabupaten Sorong serta Sorong Selatan melaksanakan pendidikan gratis menunjukkan kalau pendidikan gratis bisa dilaksanakan. Tinggal bagaimana komitmen kepala daerah yang dipilih rakyat mau bekerja untuk rakyat. Orang tua alumni SMP Don Bosco Kota Sorong, Niko Timon, menyatakan senang melihat panitia memanggungkan alumni di acara pelepasan karena menunjukkan tanggung jawab sekolah membangun keterampilan generasi emas menghadapi tantangan global. Bapak Ibu guru akan selalu menjadi panutan bagi kami. Tidak peduli seberapa berat hukuman yang pernah Bapak dan Ibu guru berikan kepada kami.
Pernyataan senang Niko Timon, ayah dari Arya Timon yang tampil menyampaikan kesan pesan secara berwibawa, diakui cukup membanggakan dirinya karena meskipun tidak menempatkan ranking akademik, tetapi dipercaya bisa bersaing dengan yang berprestasi secara akademik. Yang saya lihat tadi memang ada 10 besar yang berprestasi, tetapi ke depan ini menurut saya anak-anak kita ini bukan sekedar kita bangun dari sisi prestasi saja, tapi skill kemampuan di atas panggung itu yang sangat penting, dan itu tentunya bisa terjadi atau bisa mereka menjadi seperti itu karena ada pendidikan non formal, yaitu dimulai dari rumah, ya. Jadi menurut saya pendidikan yang ada di sekolah itu penting, tapi jauh lebih penting anak-anak ini dibangun di rumah tangga atau di rumah mereka, dalam hal ini orang tua. Di samping itu juga karakter, ya. Karakter itu penting sekali untuk membawa anak itu memiliki kepercayaan diri, ya. Dan dengan kepercayaan diri inilah anak-anak kita ke depan saya percaya menyambut Indonesia emas. Dibutuhkan anak-anak yang memiliki skill, kemampuan, kepercayaan diri dalam hal menyampaikan Bisa bersaing dengan yang lain. Ya, seperti itu, bisa bersaing dengan anak-anak yang lain ke depan. Tuntutan globalisasi yang mengharuskan generasi emas membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dinilai telah dijalankan sekolah, sehingga menyatakan berterima kasih kepada para guru yang sudah memberikan yang terbaik. Clue pendidikan gratis adalah jalan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, dan kemiskinan adalah musuh terbesar kemajuan negara. Mengapa harus berdalih dengan berbagai alasan sana-sini? Sampai kapan masyarakat menunggu pemimpin yang selalu menyatakan bekerja untuk rakyat? Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.